Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa lagi kali ini. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara dengan mengangkat topik mengenai sesuatu yang sangat relevan, penting, dan tentunya sangat ramai beberapa tahun terakhir, bahkan mungkin sampai saat ini. Tema ini sebenarnya relevan bukan hanya bagi generasi muda, tetapi bagi kita semua, yaitu fenomena kesehatan mental di kalangan generasi Z. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar bahwa generasi Z itu terlalu memprioritaskan kesehatan mental mereka di atas segala-galanya, benar begitu? Ya, itu karena kita hidup di dunia yang terus berubah, di mana teknologi berkembang pesat, akses informasi semakin cepat, dan berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Di tengah-tengah perubahan ini, ada satu kelompok yang sangat terdampak, yaitu generasi Z. Mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Dan ya, saya bagian dari generasi Z itu. Dan apa kalian menyadari bahwa masyarakat berulang kali mengatakan kepada kita bahwa kita harus mempersiapkan masa depan, mempersiapkan perkuliahan, bersiap untuk mendapatkan pekerjaan, mempersiapkan keluarga, mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan keadaan darurat dalam hidup, yang dimana tentu saja merupakan salah satu faktor kesehatan mental terancam. Kesehatan mental adalah masalah yang seringkali diabaikan, meskipun dampaknya sangat besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan lonjakan signifikan dalam jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, khususnya di kalangan generasi Z. Menurut berbagai penelitian, sekitar 1 dari 5 remaja di dunia saat ini mengalami gejala gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan tidur. Angka ini meningkat tajam dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mengapa ini terjadi? Apa yang menyebabkan kesehatan mental generasi Z terancam? Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan mental generasi Z adalah media sosial. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa generasi Z ini hidup dan tumbuh beriringan dengan teknologi yang berkembang pesat, serta mendapat akses informasi dengan cepat bahkan tanpa difilterisasi, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sebagian besar dari mereka tumbuh dengan perangkat digital dan media sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Media sosial, tempat di mana kita dapat dengan bebas melihat kehidupan orang lain yang terlihat bahagia dan sukses. Kita bisa melihat orang-orang mengunggah pencapaiannya, kehidupan mereka yang harmonis, dan hal-hal positif lainnya yang memang dapat membangkitkan motivasi untuk menjadi lebih baik. Tapi dengan melihat kehidupan dan pencapaian yang tidak ada batasnya ini, membuat generasi muda merasa dirinya terancam, dan terjadilah perbandingan sosial yang berlebihan, cyberbullying, dan kecemasan terkait dengan citra diri. Di dunia maya, generasi Z sering merasa tertekan untuk tampil sempurna, karena banyak yang merasa bahwa kehidupan orang lain lebih menarik, lebih sukses, dan lebih bahagia. Kalau dia bisa, kenapa aku tidak? Kalimat ini memang terkesan membuat motivasi untuk pribadi seseorang. Tapi di sisi lain, kalimat ini juga membuat pribadi merasa bahwa dirinya juga harus bisa tampil sempurna, seperti orang yang tidak dikenalnya di dunia maya, yang menciptakan perasaan ketidakpuasan terhadap diri sendiri, yang kemudian berdampak pada gangguan kecemasan dan depresi. Generasi Z juga menghadapi ketidakpastian ekonomi yang lebih besar daripada generasi sebelumnya. Banyak dari mereka yang merasa cemas tentang masa depan, cenderung dalam hal pekerjaan dan stabilitas keuangan. Tidak sedikit hal yang menyebabkan banyak kesempatan belajar dan bekerja terganggu, serta banyak perasaan kehilangan dan ketidakpastian yang menyelimuti mereka. Kehidupan yang penuh dengan tekanan ekonomi dan sosial ini mengarah pada perasaan kewalahan yang memperburuk kesehatan mental mereka. Mereka merasa terbebani dengan tuntutan untuk sukses di tengah-tengah ketidakpastian yang ada. Walaupun kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental semakin meningkat, stigma terhadap masalah mental masih ada, terutama di kalangan generasi muda. Banyak anak muda, khususnya generasi Z, merasa malu atau takut untuk mencari bantuan profesional karena khawatir dianggap lemah atau tidak mampu mengatasi masalah mereka sendiri. Selain itu, generasi Z sendiri sering dianggap lemah oleh generasi sebelumnya karena selalu memikirkan kesehatan mental mereka. Banyak sekali kejadian di mana generasi Z resign kerja karena merasa lingkungan kerja yang toksik,
dan akan mengganggu kesehatan mental mereka. Dan hal ini dianggap negatif oleh generasi sebelumnya. Dan karena tidak ingin dianggap negatif, sebagian generasi Z akhirnya menciptakan budaya diam, di mana masalah kesehatan mental seringkali disembunyikan atau diabaikan, yang justru memperburuk kondisi mereka. Di sisi lain, ada pula peningkatan kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Banyak anak muda yang juga lebih terbuka untuk berbicara tentang perasaan mereka dan mencari dukungan. Pembelajaran tentang kesehatan mental melalui sekolah seperti bimbingan konseling, media, dan komunitas semakin membantu mereka dalam mengenali gejala dan mengambil langkah-langkah untuk mengelola kesehatan mental mereka. Namun, meskipun demikian, tidak sedikit yang masih merasa tertekan untuk berhasil sesuai dengan standar tertentu yang dibentuk oleh lingkungan sosial mereka. Sebagai generasi Z, kita tentu harus bisa mengelola penggunaan media sosial. Teknologi dan media sosial tidak bisa dihindari, tetapi kita juga tidak boleh membiarkan dunia maya mengendalikan diri kita. Di luar layanan profesional, dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat juga sangat penting. Menumbuhkan budaya empati di mana orang merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan mereka tanpa takut dihakimi adalah langkah besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi muda. Hadirin yang saya hormati, kita semua tahu bahwa kesehatan mental adalah bagian mutlak dari kesehatan secara keseluruhan. Kita tidak perlu mencari validasi terus-menerus. Kita memang ingin orang terkesan dengan pencapaian kita, tetapi tidak perlu memaksimalkannya setiap ada kesempatan. Kita tahu bahwa orang-orang selalu mengatakan ini adalah kesempatan satu-satunya dan tidak akan ada kesempatan berikutnya. Dan hal ini tentu membuat kita merasa bahwa harus mengambil setiap kesempatan yang ada. Dan akhirnya apa? Kita tidak sanggup untuk melakukannya, bukan? Dan hal ini berdampak pada rasa gagal pada diri. Ambil dan jalani apa yang menurut kita dapat kita kendalikan. Kita harus selektif akan tekanan yang kita undang ke dalam hidup kita. Kita juga perlu mengkonfirmasi pada diri sendiri bahwa betapapun gilanya dunia ini, kita bisa bertahan dan tetap berkembang seperti apa adanya diri kita. Generasi Z perlu seseorang untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan baik-baik saja. Jadi, hai, kita akan baik-baik saja. Terima kasih.